Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Divito Ramadhani Lakoto. NPM saya 19.261. Saya dari kelas F. Di sini saya akan menganalisis film The Wolf of Street dalam perspektif hukum ekonomi untuk memenuhi ujian akhir semester yang didoseni oleh Ibu Tisni Santika dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Menceritakan apa The Wolf of Wall Street? Film tersebut menceritakan kisah nyata yang dialami oleh seorang pialang saham atau broker yang berasal dari Wall Street, Amerika untuk perusahaannya yaitu LF Rothschild yang bernama Jordan Belfort. Belfort berawal dengan ia masuk ke dalam dunia pialang saham pada waktu ia masih muda. Dan pada akhirnya ia memutuskan keluar untuk perusahaannya yaitu LF Rothschild dan membangun perusahaannya sendiri yang bernama Stratton Oakmont yang mungkin pada saat itu perusahaannya Stratton Oakmont itu mengalami peningkatan pendapatan dan akhirnya ia menjadi seorang miliarder dalam usia muda. Namun pada akhirnya ada salah satu agen di Amerika Serikat yang membuat penelusuran terhadap kekayaan dari Belfort tersebut. Dan akhirnya ternyata terungkaplah bahwa Belfort melakukan pencucian uang dan akhirnya ia dipenjara selama 22 bulan. Jika kita kaitkan terhadap aspek hukum ekonomi yang terdapat dalam film tersebut, pertama yaitu ada ekonomi kreatif, yang kedua ada pendirian perusahaan, yang ketiga ada penanaman modal, yang keempat terdapat pasar modal, yang kelima ada white collar crime atau tindak pidana pencucian uang, dan yang keenam adalah ada rahasia dagang. Selanjutnya, regulasi hukum positif yang terdapat dalam film The Wolf of Wall Street tersebut ialah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yaitu rahasia dagang. Berikut merupakan analisis singkat terkait film The Wolf of Wall Street. Diangkat dari kisah nyata, pada tahun 1987, Jordan Belfort mendapatkan pekerjaan sebagai Wall Street stockbroker untuk LF Rothschild. Karena keahliannya dalam bidang pialang saham, ia pun menunjukkan bagaimana gairah seorang pria muda dalam meraih kesuksesannya. Keberanian dalam bertindak adalah harga mati bagi Belfort, di mana melalui perusahaan sekuritas yang didirikannya yaitu Stratton Oakmont berhasil meraup untung jutaan dolar dalam waktu cepat. Keberanian di dalam diri Belfort adalah inti cerita dari film yang naskahnya ditulis oleh penulis skenario kenamaan Hollywood yaitu Terence Winter. Melalui pendekatan dan penjabaran bisnis yang meyakinkan, Belfort yang memulai karir sebagai pialang saham di awal usia 20-an hampir tidak pernah gagal dan membuat kesepakatan dengan berbagai pihak. Kelanjutannya, Belfort juga dikenal berani dalam mengambil risiko di industri sekuritas yang keras di pusat keuangan dunia di kota New York, Amerika Serikat. Bahkan belum genap berusia 26 tahun,
Kesuksesan Belfort berhasil memukau institusi keuangan terbesar di dunia, Wall Street, yang kemudian memberinya julukan serigala. Lebih dari sekedar karir sukses, Belfort juga dikenal sebagai sosok yang paham bagaimana menikmati masa muda dengan pundi-pundi kekayaan yang dimilikinya, mengencani banyak wanita, mengadakan berbagai pesta liar, membeli beragam kemewahan, dan mengonsumsi obat-obatan terlarang dengan mudah. Dua hal yang menyilaukan dari sosok Jordan Belfort tersebut ialah kekayaan dan kehidupan liarnya. Dirangkum dengan apik oleh Scores sebagai sebuah topeng yang dibaliknya tersimpan kegundahan sekaligus rasa penasaran dari seorang pemuda yang mengadu nasib di megahnya New York. Selanjutnya, namun sayang, jiwa pemberani yang dimiliki oleh Belfort telah membutakannya hingga tega melakukan praktik bisnis yang tidak beretika. Tanpa sadar, sejak kesuksesannya yang sangat cepat, FBI sebenarnya telah memantau Belfort karena menduga pemuda tersebut melakukan kecurangan dalam berpraktik saham di Wall Street. Dugaan tersebut nyatanya memang benar dilakukan oleh Belfort, namun berhasil dia simpan dengan sangat rapat sebagai sebuah rahasia di antara dia dan jajaran atas perusahaan sekuritas miliknya, Stratton Oakmont. Sekilas, penyembunyian praktik ilegal yang dilakukan oleh Belfort hampir serupa dengan akting yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio dalam film Catch Me If You Can, arahan sutradara Steven Spielberg di tahun 2002 silam. Pada akhirnya, di tahun 1998, Belfort pun terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana penipuan saham dan praktek pencucian uang, di mana akhirnya dia harus mendekam di balik jeruji penjara selama 22 bulan. Selanjutnya, di sini dipaparkan poin-poin yang terdapat dalam film The Wolf of Wall Street yang dapat mengedukasi publik. Yang pertama menurut saya adalah keberanian dalam bertindak. Yang kedua, menganggap karyawan itu seperti sahabat. Ketiga, jangan sesekali menganggap remeh seseorang dengan dilihat dari masa lalunya. Yang keempat, harus fokus terhadap impian yang dicapai dan memiliki tekad yang kuat untuk meraih mimpi. Yang kelima, berani mengambil resiko, rendah hati atau dermawan, dan tidak pernah minder terhadap sesuatu yang ia alami. Yang terakhir itu adalah hati-hati untuk Anda para lelaki terhadap harta, tahta, dan wanita. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengurangan kata. Mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.